manjang-manjang ini ya. Iya rasa bilang berapa sama aja ini gede-gede mas. Itu halal nggak mas? Halal. Halal. Yo. Halal guys.ありがとうございます。またどうぞお越しくださいませ。Hai minasan konnichiwa, Ardi Fakfakudes. Hari ini cuacanya sangat cerah sekali meskipun semakin hari suhunya semakin dingin. Hari ini saja suhunya sampai 13 derajat Celcius. Dulu pas awal-awal datang ke sini rasanya seperti AC rumah itu berada di luar. Feelingnya seperti itu. Dan dedaunan di pohon sudah mulai menguning ya, sebagian. Mungkin puncaknya bulan depan. Oke, untuk video kali ini aku akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan tinggal di kota dan sebaliknya, tinggal di desa. Untuk gambaran ketika kalian sudah sampai di Jepang. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau ini berdasarkan pendapat aku secara pribadi dan aku sendiri tinggalnya berada di desa. Karena pas terima kontrak kerja, kita tidak bisa memilih tempat kerja sesuai dengan keinginan kita. Seperti contohnya, saya ingin kerjanya di Tokyo. Nggak bisa seperti itu. Mungkin cuma ditanya, apakah Anda sanggup bekerja di tempat yang panas? Ya, saya bersedia. Apakah Anda sanggup untuk bekerja di tempat yang bersalju? Mungkin cuma ditanya seperti itu. Untuk lokasi genbanya atau tempat kerja, kita tidak bisa memilih. Panitia yang menentukan. Pas kebetulan aku sekarang tinggalnya di daerah desa yang fasilitasnya itu terpenuhi. Bukan desa yang sangat pelosok. Langsung ke pembahasan kelebihan tinggal di kota. Pertama, soal gaji. Bisa bekerja atau magang di kota besar adalah peluang untuk mencari rezeki. Kesempatan untuk memperoleh uang yang lebih banyak terbuka lebar ketika kalian bisa bekerja di kota besar. Karena di Jepang ada sistem seperti UMR, seperti di Indonesia, yang mana ketika orang bekerja di kota besar akan memiliki gaji lebih tinggi daripada bekerja di desa. Tapi di desa ada pekerjaan yang gajinya tinggi. Seperti temanku, ada yang bekerja di pertanian dan peternakan. Di saat perusahaan atau industri mengalami penurunan, banyak karyawan yang dipecat karena kurangnya produksi. Di pertanian dan peternakan biasanya akan banyak lembur, karena untuk memenuhi konsumsi masyarakat Jepang setiap hari. Dan orang makan 3 kali sehari, tapi aku makan 4 kali sehari. Yang jelas, gaji di kota besar UMR-nya lebih besar. Yang kedua, fasilitas. Fasilitas akan mudah ditemukan ketika tinggal di kota daripada tinggal di kota kecil atau di desa. Seperti misalnya klinik, supermarket, terminal, bank, tempat hiburan, dan alat transportasi atau angkot lebih gampang ditemukan ketika tinggal di kota. Teknologinya pun sudah dipastikan menggunakan peralatan-peralatan yang canggih. Ketiga, teknologi. Perkembangan teknologi di kota-kota besar itu sangat pesat, sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan segala aktivitas. Seperti misalnya teknologi transportasi terbaru, robot, dan iPhone yang memiliki kamera yang lebih besar daripada iPhone 12. Yang mana akan menguntungkan dan memudahkan kita untuk pergi ke tujuan tertentu dan bisa menghemat waktu. Tapi kekurangan tinggal di kota yaitu biayanya mahal. Meskipun gaji yang diterima itu bisa dibilang besar, tetapi pengeluaran yang dikeluarkan juga besar. Itu artinya jumlah pemasukan yang diterima berbanding lurus dengan pengeluaran yang dibutuhkan. Yang kedua, boros. Gaya hidup yang berlebihan, boros, dan bermewah-mewahan adalah ciri khas orang yang tinggal di kota. Orang akan mudah membeli barang tertentu karena mudah didapat dan harganya lebih murah biasanya. Ketiga, tingkat kriminalitasnya tinggi. Di Jepang meskipun tergolong negara yang aman, bukan berarti kriminalitasnya tidak ada. Mungkin untuk kasus pembegalan atau perampokan dengan di Indonesia agak berbeda, tetapi tetap hati-hati dan jangan lengah terhadap barang-barang kalian. Karena ada beberapa kasus seperti temanku, ada yang dompetnya hilang setelah melapor ke Kobang atau pos polisi, ada yang dompetnya ketemu dan utuh, dan ada yang nggak kembali sama sekali. Yang dompetnya belum ketemu mungkin tahu larinya dompetnya kemana?
bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak lagi untuk kekurangan dan kelebihan tinggal di kota besar, tapi poin yang paling penting yaitu tadi. Lanjut untuk kontraknya yang tinggalnya berada di desa atau kota kecil. Sebenarnya aku agak bingung antara ini memasukkan ke kelebihan atau kekurangan, agak samar-samar. Tetapi poin yang pertama yaitu tidak konsumtif. Ini harusnya jadi kelebihan ya. Dimana biasanya kalian menghabiskan uang bulanan di mall, di pusat perbelanjaan, itu tidak akan menjadi masalah ketika Anda tinggal di tempat terpencil. Kenapa? Bertemu mall aja susah, apalagi untuk menghabiskannya. Kalau ingin belanja, kalian akan memilih supermarket yang paling dekat dengan apartemen. Dan biasanya untuk sekali berangkat itu sekalian belanja yang banyak, biar nggak kesana lagi. Tapi hal ini akan berdampak positif untuk keuangan Anda. Kedua, memiliki tabungan lebih. Jika sudah terbiasa menggunakan uang untuk hal-hal yang penting saja, maka memiliki tabungan yang lebih itu bukan angan-angan lagi. Tabungan ini bisa dimanfaatkan lagi untuk sesuatu yang nanti Anda tekuni dalam waktu jangka panjang, seperti contohnya berwirausaha setelah pulang ke tanah air. Seperti aku contohnya, untuk transportasi aku selalu kemana-mana naik sepeda kalau memang aku lagi fit ya, atau bannya nggak bocor. Dan aku selalu memakai baju yang memiliki warna basic seperti ini, warnanya hitam sama abu-abu di dalam sini, sehingga aku bisa menginvestasikan uangku untuk membeli barang yang lebih. Walaupun ada keuntungan ketika kalian tinggal di desa, tapi lama-lama ya bosen ya, apalagi ingin komunikasi sama keluarga atau sama temen. Kalau memang jaringannya bagus nggak apa, tapi kadang-kadang kan di desa jaringannya jelek, jadi wifi biasanya juga mahal, kartu internet jadi mahal. Mau liburan ke kota tapi karena jaraknya jauh, mungkin ya biayanya juga mahal untuk naik transportasi. Tapi jangan salah, justru itu akan menjadi kenangan yang bisa diceritakan ketika sudah pulang ke Indonesia. Jadi kalian suka tinggal di mana? Di kota atau di desa? Kalau aku tinggal di desa yang pokoknya semuanya sudah tersedia. Bank, terminal, supermarket, ada semua. Yang penting kayak gitu, jangan sampai pelosok banget gitu. Demikian video kali ini, terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Jika kalian ada pertanyaan atau request video, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Bagi yang belum follow Instagram aku, bisa follow di link di bawah, aku sudah cantumkan. Aku sangat menghargai itu dan nanti kita bisa sharing atau berbagi informasi di sana. Kalau suka videonya, klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Genki. Ini udah jam 5, mau maghrib nih soalnya. Harus segera diberesin.